Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video ini kita masih akan melanjutkan untuk melihat kembali galeri-galeri video saya waktu perjalanan ke Saudi Arabia di tahun 2019 akhir. Di video sebelumnya kita sudah melihat tentang Gua Sur yang berada di Jabal Sur, Gunung Sur, gua di mana Nabi Muhammad SAW bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebelum berangkat ke Yasrib atau Madinah sekarang. Nah, di video ini kita akan melihat perjalanan saya ke Gua Hira yang berada di puncak Jabal Nur. Kemarin bersama Alfandi, hari ini saya bersama dengan Ayu Andini, juga bergiat di Nasaruddin Umar Office. Dan bersama Ayu kita akan melihat kembali dan mungkin membahas jika misalnya ada info-info yang penting dirasa untuk dibahas tentang perjalanan saya ke Gua Hira. Oke, kita lihat perjalanan waktu ke Gua Hira. Jadi ini sebetulnya berselang sehari, Ayu. Jadi kalau yang perjalanan ke Jabal Sur itu kemarinnya dari ini. Jadi besoknya itu betul-betul capek sampai maghrib kan di Jabal Sur. Besoknya saya berangkat lagi. Nah ini kalau tidak salah itu sekitar jam 2, jam 3 kita berangkat dari hotel di Mekah. Kemudian naik Uber. Karena kalau misalnya di Saudi itu sebetulnya mirip-mirip di daerah negara-negara Teluk kayak di Qatar itu orang populer. Kalau di sini kan kayak ada Grab, Gojek gitu kan. Kalau di sana itu yang populer Uber. Ada juga satu Karim namanya. Itu aplikasi orang Arab. Langsung ya. Jadi ini naik Uber. Ini saya bertiga waktu itu sama senior satu lagi yang sama-sama kuliah di Qatar. Terus orang Indonesia, satu lagi orang Thailand. S1-nya di Malaysia, S2-nya di Qatar. Nah, kalau Ayu perhatikan, ini tuh hotel-hotel ya. Oh, itu hotel. Jadi hotel-hotel ini, bangunan-bangunan ini berada di luar kawasan haram istilahnya. Nah, bentar. Nah, ini SPBU. Oh, SPBU. Jadi model SPBU ini tuh seperti ini. Jadi kalau dibandingkan, kalau dibandingkan dengan kita kan kayak terkesan ini ya, kayak terlalu formal apa gimana gitu kalau di Indonesia. Kalau kita kayak modern gitu, mereka lebih ke tradisional, bangunan gedung beton gitu. Nah, lanjut tadi yang mau saya bahas itu tentang hotel-hotel. Nah, hotel-hotel yang ada di Mekah itu sebetulnya mereka itu penuh kalau di musim haji, yang betul-betul penuh total ya. Nah, makanya di kota Mekah itu sebetulnya ada istilahnya wilayah haram. Nah, wilayah haram itulah yang betul-betul tidak boleh dimasuki oleh orang non-muslim. Nah, hotel-hotel yang saya lewati ini sudah di luar wilayah haram. Jadi di musim-musim di luar musim haji itu biasanya kosong. Jadi bakal terlihat itu beberapa hotel, gedung-gedung itu kosong. Nah, saya tidak tahu betul berapa jaraknya ya dari Masjidil Haram ke Jabal Nur ini. Tapi perjalanan itu tidak lama, kayaknya tidak sampai setengah jam. Nah, kayak hotel seperti ini nih. Nah, kan hotel besar kayak gini. Tapi itu kayak kosong kan? Iya, kosong. Karena di luar musim haji ya. Nah, ini senior saya nih yang baju putih yang orang Thailand. Nah, ini kelihatan sedikit nih. Kalau kita mundur dikit, itu sudah kelihatan tuh. Ini. Yang di belakang itu ya. Nah, ini nih. Jadi Jabal Nur itu yang ini. Nah, letaknya Gua Hira itu pas di atas. Oh, di atasnya lagi. Nah, jadi nanti bakal ke arah sana. Ya, kebanyakan mobil ya kayak begitu. Nah, ini pom bensinnya lagi. Pom bensinnya. Nah, itu kalau dibandingkan kayak kita di sini ya, kayaknya jauh lebih modern di kita kan. Iya. Nah, ini lebih kelihatan. Jadi kayak gunung batu, Ayu. Kalau kayak kita di sini kan banyak pohon-pohon hijau, jadi ya pasti ada tanahnya gembur. Nah, kalau ini tipenya Jabal Nur itu betul-betul batu. Nanti kelihatan. Itu juga berbeda dengan Jabal Sur yang video kemarin.
Karena kalau Jabal Sur itu masih bercampur tanah. Kalau kita percepat. Nah ini juga aneh nih, potongan-potongan Ih, ini. lucu pohonnya. Kayak SpongeBob. Di kotak-kotak. Nah nanti kita bakal naik. Nah, dipercepat. Nah itu semakin kelihatan ya. Tapi area ini masuk kota, Kak. Ini kota masih kota Mekah. Tapi kan ada wilayah-wilayahnya ya, istilahnya gitu. Tapi masih Mekah. Ini SPBU juga? Ini mulai agak modern. Kayaknya Tapi ini tergantung SPBU juga ya? Kayaknya tergantung ini perusahaan juga. Kalau kayak di kita kan ada Pertamina, ada Shell, ada Vivo, kayak gitu-gitu juga. Nah ini semakin kelihatan. Nah biasanya saya nggak tahu ya kalau paket-paket umroh itu kayak gimana, tapi jarang sepertinya ada jemaah umroh yang misalnya berangkat bareng terus yang mau kesini, mungkin request sendiri. Cuman ini karena kita betul-betul berangkat backpacker ya dari Qatar waktu itu, jadi ya kita bebas mau kemana Berapa saja. jam, Kak? Dari mana? Dari Qatarnya? Dari Qatar itu sebetulnya 1 sampai 2 jam penerbangan. Tapi kan waktu saya itu 2019 itu Qatar masih diblokade sama Saudi sama Emirat. Jadi tidak ada penerbangan langsung. Jadi naik apa? Jadi saya harus muter ke Oman atau Kuwait pilihannya, tapi saya pilih Oman. Dari Oman baru ke Saudi. Kayak gitu. Oh, muter dulu ya. Karena nggak bisa langsung kan. Berarti ini video yang di tag 2019? 2019 akhir. Nah, sepulang dari sini, kalau nggak salah ya 1 minggu apa 2 minggu, lockdown, COVID. Berarti beruntung. Jadi datangnya pas, sebelum lockdown. Karena itu kan lumayan 2 tahun ya, 2 tahun Masjidil Haram kosong. Nah ini mulai nanjak nih. Nanjaknya ekstrem ya. Iya. Nah, itu kelihatan kan? Iya. Batu keras. Terus di mana-mana ada coretan-coretan Arab, biasa ada kaligrafi sih, biasa ada. Nah ini masih ada yang naik nih. Kebanyakan juga mobil kayak gitu, mobil sedan, mobil kecil. Nah, ini. Nanti naik di sini. Di ujung. Jadi nanti tuh istilahnya sudutnya Gua Hira itu betul-betul langsung mengarah lurus ke Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kayak itu kan sempit ya sebetulnya. Jadi kalau orang sholat itu pasti mengarah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah kita simpan di sini aja, soalnya kalau naik ke atas itu bakal rame. Jadi susah putar balik mobil. Ini kan satu jalan, tidak ada jalan mutar. Berarti harus mutar balik mobilnya. Oh, mobilnya. Mobilnya mutar balik kayak gini kan. Itu susah kalau naik lagi. Jadi kita putuskan ke sini sambil beli minum. Tapi waktu ini tuh anginnya ini lumayan dingin. Bukan musim panas ya, lumayan dingin. Jadi paling matahari sih. Nah ini bareng senior. Beli minum dulu. Sini jalan. Tapi kira-kira biaya perjalanan? Kemana? Ke sini? Iya, ke sini. Saya lupa sih kalau biaya, tapi nggak mahal sih. Nggak terlalu mahal ya? Nah ini selalu ada nih peringatan-peringatan kayak gini. Sama dengan kayak kemarin yang di Gua Sur, di Jabal pas di bawah itu sebelum mendaki itu pasti ada peringatan kayak gini. Kalau ini kan tulisannya itu pokoknya bahwa Nabi itu Nabi dan para sahabatnya itu tidak pernah berziarah ke sana. Jadi kayak peringatan untuk tidak melakukan hal-hal kemusyrikan gitu. Benar. Jadi maksudnya kalau ziarah ya ziarah saja tanpa ada pretensi untuk yang berbau-bau kesyirikan. Melakukan hal ini. Lanjut. Nah ini sudah mendaki nih. Nah ini kayak gini kan, kayak mobil itu tadi yang putar balik gitu. Nah ini mendakinya lumayan terjal. Nah kayak gini kan, jadi itu susah.
Nah, ini kelihatan kan sempit. Jadi kalau maksa ke atas itu susah Iya, buat ini benar-benar. buat sopirnya buat turun. Cepat aja. Nah, ini masjid yang di bawah nih. Jadi biasanya orang tuh sholat di sini, wudhu di sini. Karena di atas nggak ada aliran air. Setahu saya nggak ada, tidak ada aliran air. Nah, Wudhu di sini, sholat di atas. bisa ada orang yang sholat di atas. Jadi saya kalau punya wudhu naik ke atas mau sholat di atas, misalnya Bisa. tempat beristirahat atau dapat waktu sholat di atas, itu ada. Nanti kelihatan. Tapi maghribnya nanti saya pulangnya di situ. Nah, ini kelihatan ini. Kita pause sebentar. Nah, alurnya tuh kelihatan sini. Iya. Naik gini kan, nih kelihatan orang. Iya, iya, iya. Tuh, mutar. Nah, naiknya itu nanti dari puncak dari sini, dari belakangnya. Nanti kita naik, baru tuh kelihatan Gua Hira sebelah sini. Nah, ini mulai. Nah, ini perbedaannya nih. Ini kan semen Iya. tangganya kan. Jadi sudah bagus lah. Kalau yang gunung-gunung kayak di Indonesia kan pasti tanah. Iya, tanah. Nah, di Gua Sur, di Jabal Sur juga kayak gitu kemarin. Jadi itu masih tanah, cuman sedikit gitu yang semen. Atau cuman tumpukan batu. Ini betul sudah proper, sudah lebih baik gitu. Karena pakai semen, ada apa? Ada pagar-pagarnya. Pinggirannya. Nah, kita bisa duduk kalau capek. Kalau yang kayak di Jabal Sur kemarin itu nggak ada kayak gitu. Oh, Ini gitu terus. Nah, kayak Ini gini kan. orang beristirahat Nah, ya? ada juga kayak gini. Jadi ada kayak pos-posnya kan. Pos satu kalau mau apa beristirahat, ada kayak gini. Nah, ini mulai kelihatan dari sini. Naik, nanjak. Jadi yang naik ke sini tuh mulai dari anak kecil sampai orang tua. iya, dari tadi ngeliatin anak kecil. Dan ini nggak lama, kayaknya cuma 45 menit, nggak sampai mungkin ya. 30 menit sampai 45 menit. Cuman terjal. Jadi Tapi memang setidaknya sudah berbentuk tangga lah naik ke sananya. sudah lebih enak. Nah, ya kan yang duduk Iya, istirahat. Nah, ada penjual-jual kayak gini juga. Di pinggir-pinggir itu. Pinggir-pinggir jalan. Karena mereka tahu kan pasti jamaah dari luar Iya. Saudi. Ya, banyak lah. Nah, ini semakin tinggi. Nah, ini bakal naik ke atas tuh. Tuh bayangin tuh. Lumayan ya. Nah, sayangnya di sini banyak coretan-coretan gitu. Nah, ini Alabaik nih. Ini lo Alabaik. Yuk, Alabaik itu kayak KFC-nya Saudi. KFC-nya Arab. Tapi oh, iya, Saudi. favorit memang. Jadi rasanya beda dengan KFC. Jadi kalau orang di Saudi itu mau jamaah umroh, jamaah haji pasti familiar dengan merek ini Alabaik dan selalu antri. Best seller kalau ayam, mengalahkan KFC kalau di Saudi. Kalau di Saudi. Kalau Tapi kita rasanya, beda enaknya. tapi dua-duanya tetap enak ya. Dua-duanya enak, tapi beda enaknya. Jadi kalau ke Saudi biasanya orang yang mumpung di Saudi kan, Iya, harus nyobain yang. coba Alabaik namanya. Nggak tahu deh di Indonesia ada apa kayak gini. Nah, ini kan pos-pos Posko. lagi. Kalau mau istirahat. Pos-posnya ya. Pos-posnya. Pos kedua. Nah, Lumayan. Nah, tapi udah tinggi banget nih kelihatannya. perjalanan ini kan Iya. ibu-ibu loh masih Iya, makanya. semangat buat naik. Ini bareng senior saya. Bareng itu juga yang kemarin ke apa? Jabal Sur. Jadi biasanya orang kalau ke sini buat apa, Kak? Berdoa, sholat. Ziarah aja. Kita sih sebetulnya ziarah aja, tapi banyak orang yang berdoa cari berkah, mungkin kayak gitu. Ya namanya kan tempat yang pernah dikunjungi Nabi ya. Iya. Itu kan diyakini mungkin ya ada berkahnya. Tapi emang nggak ada sunnah-sunnahnya gitu? Enggak sih. Nggak ada keharusan buat apa gitu? Oh, nggak ada ya? Yang sayangnya tuh gini, banyak coretan-coretan, sampah juga kan. Iya. Itu sih disayangkan ya. Iya. Maksudnya kan kalau padahal kan Tempat di yang agama harus, Islam kan ajaran tentang kebersihan itu sebagian dari iman, tapi tempat-tempat wisata kita bahkan Gua Hira tempat Nabi pertama kali menerima wahyu
itu kotor itu kan disayangkan. Lebih percepat. Bawa anak lagi. Tuh repot gimana capeknya. Selanjutnya. Nah, kayak gini. Ini juga menarik, Ayu. Jadi di pinggir-pinggir itu banyak orang-orang yang kayak memperbaiki tangga gitu. Tapi sebetulnya ini modusnya buat cari uang. Oh. Nah, kayak gini. Lihat. Nah, ini kan dia simpan uang di sini kan. Iya, iya. Di sini saya ngomong nih. Ya, dia minta kan, dia minta. Ya, sumbang lah. Saya bilang kamu bikin ini. Ya dia bilang iya. Kayak gitu. Tapi itu kan kayak modus aja sebetulnya, Iya, karena iya, iya. kalau dilihat kan itu seperti tidak butuh perbaikan sebetulnya. Nah, entahlah dia bikin betul atau tidak ya. Tapi kalau dilihat ya nanti bakal lebih banyak, semakin ke atas, Ke atas semakin semakin banyak. yang kayak gitu. Jadi modus ya mungkin supaya dia kelihatan ada yang dia kerjakan Iya, iya. sehingga wajar untuk dikasih uang. Iya, paham. Kita paham. nyumbang gitu. Nah ini semakin kan. Kalau dari bawah tuh jalannya ini semakin tinggi nih. Insya Allah. Nah, Tapi udah nyampe Apa? ya, Kak? sedikit belum. lagi. Tapi ini tambah terjal. Tambah naik, tambah terjal. Ya, tapi emang banyak Banyak ini ya peminta-minta. yang minta-minta gitu. Itu kan bikin tidak nyaman ya. Makanya. Sebagai Iya, coretan juga banyak banget. sebagai tempat wisata Yang bakalan dikunjungin orang asing kan harusnya lebih harusnya nyaman orang kan, wisatawan. Nah, ini istirahat. Ini nih. kenapa nih? Istirahat. Itu istirahat capek, minum. Ini anak kecil umur berapa ya udah. Nah, betul-betul batu kayak gini. Iya. Nah, ini semakin terjal, yang ada besinya. Jadi Nah, udah yang ada besi. Betul-betul ini kan, kayu keras. Nah, Iya, minta-minta kayak gini. Itu kan kita banyak ya. gimana ya? Iya, paham. Dilema sebetulnya, kasih nggak kasih kan. Banyak banget. Nih, Ih, banyak banget ya, Kak. banyak. Ada yang jual lah, ada yang minta-minta, ada yang itu perbaikin Jalan, tangga. tangga. Kebanyakan yang nyapa itu dikiranya pasti dia nanya itu dari Malaysia, dari mana gitu kan. Kebanyakan orang kiranya Malaysia. Nah, kayak ini kan, ini lagi nih. Nah, dia nunjuk gitu. Iya. Dia nunjuk gitu. minta uang. Ini ada jual-jualan. Ini ada lagi. Iya ya. Makin banyak. Makin ke atas makin Nih, banyak. coba lihat coretan-coretannya tuh. Ya Allah. Kan bikin kotor. Iya. Tapi saya nggak tahu apakah kasusnya sama dengan Gua Hira. Nah, di Jabal Sur itu kemarin, itu sudah ada rencana dari pemerintah Saudi untuk buat kereta gantung. Oh. Yang kayak di Taman Mini. Nah, itu rencana mau dibuat kayak gitu supaya orang nggak capek. Ini kan Iya, capek kan, naik orang ke mau atas ziarah. kan, Nah, dibuat kereta gantung dari bawah dan langsung ke atas. Oh, itu bagus ya. Kayak gitu. Terus saya nggak tahu kalau di Gua Hira. Yang saya jelas kelihatan proyeknya itu kemarin di Gua Sur. Ya menurut info orang situ ya. Tapi mau waktu 2019 infonya. Apa sekarang nih? 2019. Waktu saya berangkat kan sempat ngobrol kan sama orang-orang sekitar situ. Iya. Nah, dia bilang ada rencana pemerintah buat bangun kayak gitu. Kereta gantung. Nah, ada lagi yang semakin tinggi. Mungkin sudah hampir, ini dikit lagi nih. Nah, yang heran kan yang sebelah sini nih. Ini Iya. Gimana cara nulisnya gimana itu? cara nulisnya? Dan itu niat banget ya. Di ujung loh. Nih, Di ujung loh. gimana ya maksudnya? Buat apa gitu? Coret-coret motornya. Iya, Ini tapi ada emang lagi. kotor sih jalannya juga. Banyak sampah. Banyak sampah. Tapi yang kemarin yang di apa? Jabal Sur. Jabal Sur juga kayak gini, Kak. Maksudnya banyak coretan, Lebih banyak. sedikit. Tapi ada. Ada. Pengemis juga ada. Ada juga. Hmm. Cuman kayak mungkin karena Gua Hira itu lebih banyak orang yang datangi. Terus Gua Hira aksesnya lebih bagus, Iya. ada pembatasnya lah, sudah semen Iya. dan lebih rendah. Kalau Jabal Sur itu memang lebih tinggi, Oh, lebih tinggi lagi ya. kan penuh. Jadi coretan-coretan nama itu
gabung dengan coretan-coretan zikir subhanallah, Allahu Akbar tuh, gitu. Nah ini kan kelihatan banget terjalnya kan. Serem banget itu. Regeling. Di sini wajar pakai apa pembatas besi. Iya, itu harus. penting. Nah ini ada yang bagusnya lumayan nih. Yang di bagian atas itu, ini mendekati di atas itu ada kayak ini, ada kantong sampah. Iya. Nah, di bawah-bawah kan nggak ada tadi. Itu di dekat puncak itu ada. Ini juga menarik nih. Selain ada kaligrafi, ada coretan-coretan, bahkan ada tulisan Korea. Tapi yang saya datangi di sini sebetulnya bukan tulisan Koreanya, tapi ini loh, jurang. Itu bahaya banget loh ini. Tapi bisa ya. Terpeleset. Iya. Kan tidak ada ininya, tidak ada pagarnya, tidak ada pagar besinya. Tapi sempat-sempatnya nulis Tulisan enggak tahu. tulisan. Itu tulisan Korea beneran? Kayaknya. Enggak tahu, saya enggak tahu sih. Sepertinya. Ini peminta-minta sepanjang jalan ya, banyak ya. Nah, ini. Curam banget. Nah, ini ada lagi kan? Kalau dipikir kan apa signifikannya gitu. Tapi bentar lagi nyampe ya, Kak? Nah, ini ada lagi. Jadi sepanjang jalan tuh ini banyak orang kayak gitu. Perbaikin jalan. Nah, tempat sampah. Nah, yang kayak gini tuh biasanya orang istirahat, sholat. Semakin ke atas semakin banyak. Kayak ini, kayak tembok Cina. Terus lanjut. Ini masih kan, semakin banyak. Masih. Nah, kayak gini. Ini nggak tahu ya. Ini buat Timbangan. apa ini timbangan? Yes. Kayaknya sama kayak di Indonesia, Kak. Indonesia kan ada juga nih. Memang ada. Iya, Indonesia, kalau di pinggir-pinggir jalan. Iya, banyak. Terus orang bayar. Bayar, habis timbang dibayar. Jadi kayak jual jasa timbang berat badan gitu. Oh iya. Iya. Di stasiun Bogor tuh saya pernah nemu. Oh, ada. Ada. Bapak-bapak Ngapain ya di atas? timbang Di atas berat dan badan di ya. atas. Aneh. Nah, ini kayak gini kan, tempat sholat nih. Ngeri. Ngeri banget. Tembok Terpleset Cina, aja. kayak tembok Cina Ha-ha. gitu. Terpleset aja. Nah, ini mulai agak datar. Nah, kayak gini. Nah, kayak hamparan-hamparan gini tuh. Ini orang sholat di sini nih. Tapi dibayar nggak, Kak? Enggak lah. Enggak ya? Kayak ini. Emang Kan disediain buat sholat ya? kosong. Tapi ini kan bahaya kan. Tapi serem banget. Enggak ada ininya, enggak ada. Iya, makanya. Enggak ada pagarnya. Biasanya kan orang bawa sajadah travel. Ini makanan burung. Nah, kayak ini tuh. Di sini ada burung tuh. Beli kasih makan. Ngasih makan burung. Ini masih aja perbaikin tangga. Nah, ini kaligrafinya juga makin banyak sih. Coretan-coretan tuh. Iya. Ini sebelah kanan tuh kan. Kalau yang cantik sih oke lah. Tapi kalau yang nama apa gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan kan. Clock Tower ini kan yang bangunan pas di samping Ka'bah. Jadi ini yang jadi patokan Masjidil Haram. Nanti dari situ kelihatan tuh bahwa betul-betul Gua Hira itu pas berhadapan langsung dengan ini Ka'bah. Nah, ini udah selesai nih. Ini udah masuk. Udah sampai di puncak nih. Ini udah datar. Tadi kan kita dari arah belakang sebetulnya kan, belakang batu gede itu kelihatan. Nah, ini mulai masuk dari belakang. Nah, itu melipir. Jadi ini yang sisi sebelahnya. Penampakan sebelah sini. Nah, itu nanti maju dulu. Nah, ini kayak gini. Ini penjual-jualnya. Oh, sampai di atas. Jual tasbih, jual air. Tapi emang banyak coretan ya? Banyak sampai di banget. atas juga masih Kotor. banyak. Bau juga. Oh iya. Nih, nama-nama kayak gini nih. Ini Iya, kan ya. Indonesia sih nih. Iya.
Nur. Ya kayaknya ini juga deh. Nur. Jatim Ar-Rasyid. Indonesia. Iya nggak sih Kak? Jatim. Mencemarkan. Nih. Ini ada tulisannya Jabal Nur. Ini jadi kelihatan apa ya? Kumuh. gitu Iya kan. benar. Kumuh. Ini penjual tasbih. Ini sampai sini di orang atas bisa juga. sholat. Karena kan menghadap sana kan. Jadi Iya. ini udah kayak batunya memanjang ke sana, mengarah ke Masjidil Haram. Ah ini udah di ujung emang. Ini udah puncak nih. Oh di Puncak nanti buat ke Gua Hiranya lihat deh. Tuh nanti turun terus sempit gitu. Tapi ini penjualnya emang satu doang di sini doang ini di ujung. Kayaknya dia yang nginap sih. Oh nginep di situ. Karena nah ini tulisannya nih. Nah, Nah kalau kayak gini mah. nih, Gor Hira tuh. Gor Hira, Gua Hira, Jabal Nur, Gunung Nur. Karena tempatnya ini kan ini ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kayak gitu. Yang lima ayat pertama kan. Sekaligus sebagai tanda dilantiknya Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, biasanya orang sini ini wudhu tapi bawa air dari bawah botol. Nah, ini cantik banget ayo. Iya. Kalau sunset sini terus sholat itu menghadap. Nanti ada gambarnya pas maghrib. Ini kan udah menjelang maghrib nih. Tadi kan saya berangkatnya jam 3-an gitu. Ya kurang lebih setengah jam 4, jam 5 gitu di atas. Oh iya emang orang banyak sholat mungkin. Sholat istirahat. Nah, itu di sini kelihatan nih. Jadi Gua Hira itu bisa kelihatan dari sini. Nah, lihat deh. Nah, tuh. Rame banget Kak. Rame. Ini sebetulnya timingnya salah ini. Perkiraan saya mungkin yang sunyi itu kalau pagi. Ini kan sore kan. Iya pasti orang-orang. Ini padat ini udah nggak bisa. Karena dia pintunya satu. Jadi masuk keluar itu sebelah sini. Nanti deh. Kelihatan lebih ini. Jadi orang antri tuh tinggal di situ. Nah, pas kan? Jadi ini lurus langsung kan. Oh iya. Jadi kalau masuk ke dalam itu memanjang. Itu pas memang langsung kayak gitu. Nah, ini ngeri. Ngeri banget. Terjal. Tapi saya nanti bakal ke sana. Saya nggak masuk ke ininya karena ke padat. dalamnya. Jadi saya tuh naik ke sini. Naik ke sebelah situ. Ini ramai sini. Nah, jadi kalau mau masuk ke Gua Hira itu turun dulu sini. Jadi udah naik, turun lagi. Turun lagi. Ini kayaknya cuma Indonesia. Baru sih. mau cuma Indonesia. Terjal. Nah, turun sini. Nah, sini tuh saya agak-agak ragu sebetulnya. Kenapa, Kak? Pintu ke gua ini sebetulnya lewat mana? Saya coba ngikutin ini kan. Nah, sini turun. Nah, ternyata ini orang ini keluar kan. Di situ. Itu sempit banget ya. Nggak bisa lewat gitu. Saya jadi harus betul-betul menyamping. Saya kan bawa ransel naik tuh. Karena bawa kamera. Nah, ini tuh kalau coba iya ya, kayak gini. bener-bener ngelewatin batu loh. Coba ini. Kan? Iya. Ini bab nur pintu Oh iya nur sih. gitu. Nah, kayak gini. Ini bab. Berarti pintunya emang ini ya. Nah, coba tuh. Iya, sempit banget itu. Saya tuh agak ragu, bener nggak yang ini pintunya? Tapi kayaknya ini. Iya. Soalnya orang kalau masuk tuh lewat sini. Sempit kayak ini. Saya tuh nanya sih, beneran yang ini nggak sih? Terus kata dia apa Kak? Iya bener. Orang lewat situ. Saya mikir mutar lewat mana ya? Emang nggak ada jalan lain sih, kayaknya memang lewat sini. Dan orang keluar masuk lewat sini kan berarti. Dan itu sempit banget ya. Saya kayaknya masuk bentar, masuk lihat gitu. Nah, coba. Sempit kayak gitu kan. Terus? Pas keluar di sebelahnya. Jadi saya nggak masuk situ. Apalagi kan saya tahu bahwa di sebelah udah padat. Kan. Jadi saya coba lewat yang di sebelah. Oh ada. Yang lewat sini kan. Saya jadi gitu. maksudnya emang ada 2 pintu? Enggak, ternyata. Saya kan coba cari, siapa tahu gitu ada pintu yang sebelah sana. Iya. Kan? Paham. Nah, ini lumayan terjal nih. Ini bahaya. Bahaya kepleset. Pas pulang saya kepleset sih, untung ada pegangan besi kan.
ini cantik banget sih. Iya, Ini tapi dari sini aja udah kelihatan nih. spotnya ini tuh. Iya. Si sobat Tapi itu yang serem, orang putih. serem banget dia ke situ. Gila, keren banget ya. Iya, cantik banget kak. Foto di situ tuh. Ini kayak merenung ya. Tapi di sini mah Tapi ini nggak nggak ada ada- larangan ya, maksudnya nggak boleh ada, ngelewatin nggak batasan ada, ini. nggak ada. Jadi tuh kalau ada orang jatuh ya udah. Ya udah wassalam. gitu. Sini ngeri coba. Iya sih, nih orang lewat aja, ya Allah. Saya lewat sini sih. Nanti Aduh serem banget, serem sih itu. ya cuman ini loh, cuman ini yang jadi pijakan. Astagfirullah, itu Jadi kepleset bahaya. aja. Kayaknya bahaya kan. Dan ini batu-batu keras. Tapi untungnya miring. Jadi bisa apa? Condongin badan gitu. Saya di sini istirahat karena nggak bisa masuk kan. Badan juga udah berkeringat, basah gitu, baju semua basah. Kita nongkrong aja di sini. Karena Tapi serem loh. anginnya enak. Cantik tapi Ini pas di atasnya gua itu. Ya, jadi nanti sih coba dah. Sini Oh kelihatan iya. kan. Nah, orang antri itu di sini. astaga, Gitu. benar-benar ngantri loh. Padat nggak bisa masuk. Dan orang di dalam kan kalau sekalinya masuk kan biasanya mereka tinggal gitu kan. Nah, kayak gini. Ketinggal doa, sholat apa gitu. Nggak ada yang atur dan sebagainya kan. Jadi orang bisa lama di dalam. Nah, itu susah banget jalan keluarnya. Nah, ini senior saya nih dia. Dia kaget kok bisa ada di atas. Dia juga nggak bisa masuk, dia tinggal aja di situ. Nggak Jadi, bisa kan? jadi nunggu tapi nggak masuk nih. Nggak masuk. Dia juga akhirnya ngalah. Ngalah. Akhirnya dia bilang lewat mana ke situ, ke atas itu. Setelah saya bilang putar aja. Akhirnya dia keluar. Nah, itu di atas nih. Nah, ini ada tulisannya nih. Kalau kayak gini mah bagus. Nah, Jabal Nur. Ini, Gor Hira. Masya Allah Nah, saya juga. nanti naik di atas itu yuk. Hmm, Ini anginnya enak, tapi ini kan karena berkeringat juga kan. Coba nih, padatnya sepadat itu. Dan di dalam tuh ini bang kecil, sempit. Cuman emang buat satu orang, ya satu orang sholat gitu. Masya Allah. Jadi bayangin kalau lihat medannya tadi kan, Iya. Rasul tuh di usia 40 tahun ke sini. Tapi tuh ada, ini Pak Quraisy yang menjelaskan. Jadi tuh sebetulnya kan Rasul itu sering bolak-balik, itu nggak dijelasin ya, apakah tiap hari. Tapi kayaknya nggak tiap hari deh, karena kalau kita lihat jarak dari ini ke Masjidil Haram tadi itu dengan patokan clock tower itu kan lumayan jauh. Iya jauh. Nah, mungkin beberapa hari gitu ya. Tapi kalau diakumulasi itu Nabi sering ke Gua Hira itu menyendiri itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Tapi kita nggak dapat info Iya, berapa kali pulang balik atau misalnya istrinya Khadijah yang bawain bekal. Yang kita tahu istrinya Khadijah yang bawa bekal. Nah, ini saya naik di atas nih. Ih, keren banget sih pemandangannya. Pemandangannya keren. Tadi kan lewat sini, kan, Iya. bawah sini. Heeh. Nah, putar gitu. Dan semua kota Mekah nih. Emang gunung-gunung. Nah, bedanya Mekah sama Madinah tuh, kalau Mekah tuh lebih banyak gunung-gunung kayak gini. Madinah tuh lebih datar. Udah deh. Tinggal nongkrong sini sampai maghrib. Yang menarik nanti itu pas maghrib ya. Mana tuh? Pas maghrib. Saya udah mau balik. Hmm. Nih, udah mau turun nih. Nih, Serem. ngeri kan? Ngeri kan? Ngeri banget. Nggak ada ini loh, cuman ini kepeleset dikit ini. Ngeri banget itu. Tuh orang, ya Allah. Perjuangan banget ya buat Ya Rasul udah ini 40 tahun loh, 40 tahun. Naik ke gunung kayak gini untuk menyendiri. Karena kan renungannya Nabi kan karena dia kayak merasa bertentangan dengan hati nuraninya. Karena kan di zaman Nabi kan ini Ka'bah itu jadi tempatnya di simpang ini patung-patung itu. berhala. Sesembahan itu. Jadi riwayat itu bahkan mengatakan ada lebih dari 300 patung di sekitar dan di dalamnya Ka'bah. Iya, di zaman itu. Jadi itu kan bertentangan dengan hati nuraninya Nabi. Jadi beliau ke sini untuk merenung sampai akhirnya
dapat wahyu itu. Nah, seperti itu. Nanti setelah dapat wahyu dia pulang di rumahnya kan, curhat sama Khadijah. Khadijah membenarkan, terus Abu Bakar, terus Ali. Nah, sini pas saya mau turun nih, ini azan. Dan itu seru banget. Karena pas azan, itu kan masjid-masjid di bawah tuh bersamaan semua azannya. Nah itu keren. Itu keren. Kalau sempat kayaknya audionya bisa masuk itu keren. Ini saya kesini udah azan. Jadi saya balik lagi ke atasnya gua itu buat ngeliat orang-orang di atas sholatnya gimana dalam kondisi kayak tadi gitu kan. Iya sih benar. Dan coba lihat, jadi ini udah azan kan, langsung bikin saf di situ. Oh iya. Ya, coba lihat, yang satu langsung jadi imam, inisiatif jadi imam, ada yang azan, ada yang iqomat. Masya Allah. Nah, itu mereka langsung sholat di situ. Iya, langsung bentuk. Ini tapi di dalam sini masih ada orang kayaknya. Masih, ini kan antre ini. Kalau enggak kan mereka yang masuk. Oh iya perempuan nih, ibu-ibu nih yang keluar nih. Ibu ada juga. Ini gimana nih kak? Sholatnya? Iya kan udah tercampur sama perempuan juga. Ya gimana lagi kondisinya kayak gitu ya. Ada yang duduk tuh nanti tuh. Sujud aja nanti lihat coba nih ya. Pas sujud, rukuk sujudnya. Nah. Iya. Udah sampingan itu wanita loh. Sebisanya aja. Ini yang ibu-ibu kan ikut ya. Iya. Nah. Maksudnya kan susah ya. Kenapa dipaksain sih sholat di situ gitu kan? Kan bisa sholat di mana gitu. Tapi mungkin takut diambil ininya loh kak, antriannya kan ya. Kembali lagi ke niatnya. Iya sih sebenarnya. Niatnya ke Gua Hira itu sebetulnya buat apa? Iya benar-benar. Ya, kita kan sebetulnya buat sejarah aja gitu. Ziarah aja ya. Kalau misalnya gara-gara ziarah misalnya sunnah gitu, terus sholatnya rusak kan, ya mending jaminin yang wajib aja dulu. Kan di atas juga orang sholat di atas. Iya ini. Nanti kelihatan. Nah dari situ saya baru turun. Nah ini orang minta foto nih. Udah foto nih dia minta foto. Jadi tapi bahaya banget itu berdiri di ujung. Gitu. Tapi sebagai spot foto keren banget. Iya sih. Nah ini kan orang keluar dari situ kan. Iya. Tapi memang iya keluarnya dari situ. Jadi itu sempit banget ya berarti ya. Nah ini udah naik kembali ke tempat yang orang sholat itu. Nah ini ada yang sholat dulu. Sholat ya. Yang dari atas tadi kan. Nah ini kelihatan nih. Tapi kalau kakak kemarin gimana? Saya sholat di bawah. Oh, turun dulu kan baru sholat sebentar, ya? Kan, Iya, setengah jam gitu masih keburu. Tapi alasan utamanya sebetulnya ini yang saya temanin itu, yang pakai jubah putih itu senior saya, dia nggak punya wudhu, di atas kan nggak ada air, jadi dia bilang sholat di bawah aja. Ya udah saya ngikut. Kalau saya punya wudhu sebetulnya saya bisa ngikut, cuma karena semuanya udah turun ya udahlah ikut aja turun. Nah, ini kan orang sholat. Iya orang sholat terus ada yang lewat juga. Iya, kayak gitu. Tapi emang kayak gitu. Kalau misalnya di Masjidil Haram kayak gitu ya? juga. Karena kan orang iya sih. Muter kan. Di situ nah sih. ini nih. Ini keren sih sholat di sini kayak gini. Nah. Iya benar. Tapi ya gitu ya, cewek sama cowok berbaur. Ya, campur aja gimana lagi, nggak ada ini. Nggak ada space buat ngatur kayak di masjid pada umumnya kan. Ada yang sholat di sini. Itu deh. Ada yang foto. Ya, ada yang sholat di sini malah. Kayak keren, arahnya langsung. Sebagai tempat wisata tuh keren banget, sayangnya itu kan. Nggak dijaga aja. Kebersihan, banyak yang minta-minta, coretan-coretan, jadi kumuh gitu. Padahal kan harusnya betul-betul bersih dan mewah lah. Kalau misalnya bisa dibuat mewah gitu kayak
Masjidil Haram kan kayak gitu kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Ini dipercantik gitu. Ya, biasa adanya aja. Ada tempat kosong ya udah sholat di situ. Gitu. Nah, udah. Ada yang sholat di sini. Tadi yang di space yang pos-pos itu kayak pos Banyak itu. juga ya. Yang sholat di situ juga. Lihat aja ini udah turun nih. Ini saya udah lari-lari turun nih buat ngejar maghrib. Dan ini kan kalau malam udah nggak ada penerangan, nah, kayak ini kan ada yang sholat kayak gini sendiri. Kadang juga ada yang jamaah. Ngikutin itu aja patokannya clock tower aja. Iya Pak. Gedung itu kan. Lagi yang sholat. Nah kalau malam juga susahnya nggak ada penerangan kan. Iya makanya. Itu betul-betul gelap sampai bawah. Ada yang iya sih, ada yang nginep berarti ya. Ada yang kayak penjual kayaknya nginep deh, Nginep. karena kayaknya ada orang yang daki Tapi- malam. Tapi di tempat dia ada lampu nggak ya penerangan gitu? Ada sih, pasti dia bawa deh. Karena menurut saya misalnya di musim panas misalnya ada orang yang datang kan, mending mereka mendaki malam kan supaya Iya dingin. sih. Karena kalau panasnya Timur Tengah itu emang bisa sampai 40 sampai 50 Panas derajat. banget. Bisa kayak gitu. Semakin malam nih. Turun kayak gini nih. Cahaya udah ini. Ada juga orang yang daki ini kan berpapasan nih. Berarti kan dia baru naik kan, yang mau naik malam. Oke, itu aja teman-teman video perjalanan saya waktu ke Jabal Nur, Gua Hira, dan beberapa informasi yang mungkin saja bermanfaat ilmu bagi teman-teman yang misalnya kalau ada yang belum tahu gitu, mungkin juga ya ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang saya lupa gitu. Silakan komen aja kalau ada yang mau dikoreksi. Oke, itu aja dari saya dengan Ayu di video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.